Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Welcome back again di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku akan bacakan untuk Miss W, ya, untuk si cantik Clara. Aku harap kamu sehat ya di negara orang, dan terima kasih selalu sharing ke aku. Terus ini yang ketiga kali ya, dan kamu sudah merasakan perbedaan ya, lebih stronger, lebih kuat, lebih percaya diri, lebih ikhlas. Alhamdulillah ya, ditarik energi negatifnya terus ya. Terima kasih banyak sayang. Oke, dengan Miss W aku akan bacakan doa dulu ya. Kita belajar, kita baca doa bersama-sama ya Miss W ya. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Oke, kita mulai ya dengan Miss W, please. Ya Allah ya Rabbi, please show me about Miss W. Perkembangannya Miss W ya Allah, dari healing, perkembangannya Miss W. Wow, 10 of Wands in the reverse. Okay. The Hermit, the Page of Swords, the Page of the Knight of Cups, masa lalu, masa yang baru aja kemarin terjadi. Ace of Wands, masa yang akan datang untuk Miss W, perkembangannya please ya Allah ya Rabb, ya Allah. The Nine of Swords, hati-hati ya, akan ada yang membuat kamu pusing attitude kamu. Five of Pentacles, outcome the Moon, dan aku akan lihat tentang ketakutan kamu. Six of Coins, Three of Swords. Wow, akan ada suatu kejelasan di sini yang kulihat, karena the processing life-nya kamu ini ada the Ace of Swords ya. Yang tadi aku bilang kemarin, kalau nggak salah tadi pagi ya, aku baca tentang alam semesta atau pesan ilahi ya. Akan ada the throat chakra terbuka di sini. Kamu akan mendapatkan kejelasan karena kamu tantangannya ingin menyendiri dulu, ingin mengoreksi diri di sini, karena energi kamu saat ini yang aku lihat, kamu ini memang sedang banyak masalah ya, dan sudah merasa mati dalam rasa ya, dan banyak sekali pertanggungjawaban yang harus kamu lakukan sehingga terkadang membuat kamu stres di sini. Dan kamu juga harus belajar untuk mengatakan tidak ya. Sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak membuat kamu maju, sesuatu yang tidak membuat kamu positif, katakan tidak. Baik, gini. Kalau pasangan misalnya si Mr. P ini tidak membawa kamu suatu perubahan ya, untuk ke arah yang lebih komitmen menikah, ya kamu harus bisa mengatakan tidak ya, di ending cut aja. Karena di sini kamu ingin menyendiri, ingin mengenal diri kamu, terutama terhadap Tuhan ya, Allah. Di sini kamu berikan seluruh jiwa kamu untuk Allah, walaupun terkadang sulit kamu lakukan karena kamu harus melepaskan semua ya, melepaskan seseorang yang kamu cinta ya di sini, karena untuk pembayaran karma. Karena sini ada Three of Swords. Wow ya, aku nggak ngelihat ya, sini ada Three of Swords and the Justice and the Three of Coins. Kamu akan mendapati kabar suatu perselingkuhan ya, kejujuran, karena ada Ace of Swords di sini.
Jadi apa yang kamu perjuangkan semuanya hancur ya sebenarnya di sini untuk pertahankan hubungan komitmen ini, cinta segitiga di masa lalu. Tapi ini adalah pembayaran karma. Nggak apa-apa, pembayaran karma sekarang ya, mumpung masih muda, mumpung masih single, mumpung masih sendiri. Tapi nanti kalau sudah menikah, pembayaran karmanya itu ribet ya. Aku yang sudah merasakan ya, pembayaran karma ya ujungnya bercerai juga gitu loh. Jadi bayar karma dulu aja, mumpung kita sendiri, mumpung kita dipisahkan oleh Allah ya dari pasangan kita. Jadi agar kita dapat lagi, entah dia jodoh kita kembali, akan lebih awet ya, insya Allah bisa selamanya gitu ya. Karena di sini masa yang lalu ya kamu menggebu-gebu nih ya, ingin sekali menikah ya, adanya seseorang yang memberikan lamaran, tapi ternyata masa yang baru kemarin juga kamu bergairah ya untuk memulai kehidupan baru. Tapi sekarang energinya berubah karena kamu lebih mengoreksi diri. Memang agak sulit, tapi insya Allah bisa ya di sini. Karena masa yang akan datang kamu Nine of Swords, gelisah, hati-hati ya. Karena ini pembayaran karma, pembersihan ya. Oke, kita lihat. Karena attitude kamu tuh, kamu merasa ditinggalkan, kamu merindukan dia. Dan outcome di sini kamu orangnya masih banyak ketakutan dalam diri kamu, terutama untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik, dan kamu harus belajar mengatakan tidak. Dan ketakutan kamu di sini adalah membeli atau kembali. Ya, kita lihat the Ten of Wands. Ya, kamu banyak sekali kesulitan. Dan sini juga terutama tentang pernikahan ya, untuk union. Karena banyak pertanggungjawaban yang harus kamu bayar di sini. Dan kamu juga sebenarnya sudah tidak merasakan ingin union gitu ya. Di sini aku lihat kamu jadi belajar untuk mengatakan tidak untuk union dulu. Kenapa? Karena kamu harus berani menghadapi ketakutan kamu dulu sebelum union ya, yaitu pembayaran karma, suatu keputusan keadilan yang harus kamu lakukan, yaitu kejujuran ya. The Hermit ya, di sini kamu gunakan segala cara untuk bisa mengoreksi diri, bahkan kamu juga memanipulasi perasaan kamu di sini untuk bisa mendapati jiwa kamu kepada Allah ya, di sini mengenal terutama tentang masa lalu ya. Di sini kamu coba mengoreksi dan coba untuk memikirkan kembali ya tentang masa lalu, gimana caranya untuk bisa meninggalkan masa lalu tanpa kamu terluka di sini. Ya, itu dengan kesabaran dan keberanian. Jadi kamu benar-benar gunakan kekuatan kamu, gunakan kepintaran kamu, karena kamu ingin menghasilkan sesuatu yang lebih menerangi jiwa kamu di sini. Ini makanya ada Ace of Swords ya, penjelasan dalam kehidupan kamu akan kamu dapati di sini. Dari seseorang yang memendam cinta, yaitu Mr. P ya, kamu akan mendapati kejelasan dari dia, kenapa dia selama ini diam sama kamu, tapi dia masih memperhatikan kamu ya, karena ada the devil ya. Ini kayaknya dia juga pakai pelet ke kamu nih, biar kamu inget dia terus nih. Nah sekarang nanti akan kejelasan tuh, karena dia adalah twin flame kamu ya. Perjalanan twin flame yang harus dibayar, ini yang membuat kamu harus memisahkan diri dulu dari dia. Kalau memang dia jodoh, dia akan kembali ya, dengan caranya Allah. Sekarang kamu sedang menggunakan kepintaran kamu, kekuatan kamu dalam berpuasa, zikir ya, dan mengikuti cara-cara aku. Dan alhamdulillah sudah ketiga kalinya ketahuan ya. Kenapa dia buka kembali? Karena feeling aku ya, instingku, apa yang dia tanam ke kamu itu berbalik ke dia. Akhirnya dia akan menjujurkan ke kamu. Kamu akan mendapati kejelasan dari perjalanan twin flame ini. Ya, karena kamu tidak banyak bicara di sini. Tuh, dulu kamu berharap banget ya adanya pernikahan, cinta banget ya di sini tentang kebahagiaan, adanya proposal, tapi ternyata kamu ya di sini kamu mengkhianati dari cinta lama dan cinta baru. Ya, di sini aku lihat. Dan yang baru aja kemarin terjadi, ya kamu ingin memulai kembali dengan seseorang yang jauh di sana, yaitu si Mr. P. Kamu ingin journey kembali di sini, memperjuangkan kembali sebenarnya ya kemarin, tapi ternyata membuat kamu depresi. Ya, wow.
dikasih 3. Kenapa? Karena di sini dia masih tetap bermain. Ya, dalam pembayaran karmanya ini dia masih belum mau serius. Masih banyak planning yang harus kamu selesaikan. Dan sini juga membuat kamu depresi dari cara dia merencanakan masa depan sama kamu itu belum pasti. Ya, kalian memang ditakdirkan untuk bersama, insya Allah. Tapi di sini lepaskan dulu, ya, biarkan dulu pembayaran karma. Makanya kamu merasa ditinggal, ya, di sini. Karena ya kamu memang karir ya di sini, dan kamu juga trauma tentang skandal, ya di sini. Jadi kamu ya ingin fokus aja kepada diri sendiri tuh ya, mencintai diri sendiri. Karena di sini selama ini kamu tidak tahu apa arti itu cinta. Tidak tahu tentang ketulusan selama ini. Jadi kamu benar-benar merasa kehilangan, merasa diabaikan, karena selama ini ya kamu tidak mengenal tentang cinta yang sebenarnya, tapi hanya tentang nafsu, ya di sini yang aku lihat. Dan masa yang akan datang tuh ya, kamu gelisah, stres karena satu, banyak rahasia yang akan terungkap di situ, dan kamu juga ketakutan dari cara healing kamu, ya. Jadi kamu merasa ambisi. Jangan ambisi, jalani aja, ya. Nikmati sakitnya. Kalau nikmati sakitnya kita jadi kuat. Kalau kita takut dengan kesakitan ya tidak akan kuat, selalu akan menjadi banci ya, setengah cewek setengah cowok mau kan nggak mungkin kan guys, ya kan. Jadi yang aku lihat, kamu harus dibawa bijaksana dari ketakutan kamu, ya, dibawa santai, dan juga kamu harus bisa menjadi seseorang yang penuh kekuatan, ya. Jangan takut dengan kekuatan yang diberikan Allah, yaitu kepintaran spiritual. Kamu jangan takut, karena di sini kamu akan mendapati pelajaran yang berharga, yaitu menjadi mengenal diri sendiri dan juga Tuhan kamu, ya. Memang perjalanannya diberi gelisah, ketakutan, masalah yang dulu akan kembali lagi. Kenapa? Ya karena itu untuk memperbaiki dosa kita, ya. Dan kalau kamu tidak jalaninya dengan spiritual, ya, dengan kembali lagi kepada Allah, ujungnya ya itu akan menjadi benar-benar menjadi karma buruk, karena semakin numpuk gitu ya. Terus gimana mau bayarnya kalau udah numpuk? Belum tentu kita sehat terus gitu loh, belum tentu kita diberikan nafas gitu ya. Jadi ya mumpung masih ada waktu, jalani ya di sini. Jangan depresi tuh ya, pembayaran karma aku bilang, ya. Dan kamu juga gelisah nih, akan ada orang rahasia yang akan terungkap. Ini membuat kamu akan terbangun, apakah kamu kembali lagi sama dia atau tidak. Karena kamu akan tahu sebuah rahasia, itu yang membuat kamu gelisah. Dan kamu harus kuat, ya, kuat, sabar, dan juga coba untuk menjadi seorang yang bisa mengimbangi dari terbangunnya jiwa kamu agar terlahir kembali, ya. Di sini yang kulihat, karena outcome-nya ini kamu the moon, ya, kegelapan. Kayaknya dia naruh pelet sama kamu, Miss, baru kebuka ini, ya. Wow, kamu ikuti intuisi kamu, ya. Gunakan kejujuran, walaupun arogan, nggak apa-apa. Asalkan itu untuk jujur, kebaikan, gak masalah. Dari seseorang yang keras kepala, coba untuk mengatur dan mengontrol kamu. Kamu harus bisa menjadi seseorang yang bertanggung jawab dan stabil dalam keputusan kamu, ya. Tentang pembayaran karma dan juga perpisahan dari seseorang. Ini kayaknya mantan suami kamu nih yang akan datang. Si D ini, ya, dia akan datang. Ya, dia akan datang coba untuk mengontrol kamu lagi. Tapi kamu harus kuat di sini, karena kan kamu sudah bercerai sama dia kemarin. Ya, ketakutan kamu 6 of Pentacles. Kamu takut ketika kembali dengan siapapun di masa lalu akan membuat kamu luka lagi. Dan ini sama aja mengorek luka lama, ya, memberikan luka sakit hati, ya, dari adanya union dan juga perselingkuhan dari kebahagiaan kalian. Ya, karena ada perselingkuhan, kebohongan, dan juga manipulasi tentang kebahagiaan kalian selama ini jika kalian ketemu. Ya, komunikasi akan ada, ya, akan ada dari si P ini. Tapi si D ini juga akan datang, ya, akan ngasih kabar ke kamu. So, kita lihat tentang si P, ya.
si P, please ya Allah ya Rabbi, please ya si P, Mr. P. Dia lagi merasa mempunyai percaya diri yang tinggi dan dia merasa lagi sukses saat ini karena dia mempunyai dua pilihan yang harus dia ambil. Ya, Two of Wands and the Chariot. Ya, dia akan melewati segala rintangan, tapi dengan dua pilihan, mana jalan yang terbaik buat dia atau pilihan buat dia di masa yang akan datang. Akan banyak sekali permasalahan yang dia hadapi di proses hidupnya si Mr. P. Wow, dia sudah nikah ya dulu ya. Kayaknya udah nikah dengan seseorang nih. Ya, dia memendam perasaannya di sini. Dia coba untuk healing nih masa yang akan datang juga. Wow, udah tersakiti Miss di sini. Kamu ditinggalkan, dia disakiti. Makanya dia banyak sekali kesulitan. Dan dia akan memulai kehidupan yang baru. Ya. Dia coba men-setting goal ulang lagi. Ketakutan dia adalah perpisahan. Ini membuat dia menyesali, membuat dia menjadi trauma, bahkan banyak kekacauan dalam kehidupannya dia. Kita lihat ya, The Chariot, dia coba untuk menaklukkan nih segala rintangan dari banyaknya drama dalam kehidupannya dia, yang membuat dia banyak perubahan. Mau tidak mau dia harus perbaiki dirinya dia, terutama tentang keuangannya dia, karena banyak masalah yang aku lihat, karena ada sesuatu pemecatan di dalam kehidupannya dia ya. Karena sini dia menjadi DM juga ya, dan karmik ya. Kita lihat, wow, Nine of Swords ya, dia coba untuk memplanningkan ya, in the reverse. Jadi dia benar-benar ekstrim banget nih, merasa bersalah. Dia ingin meminta maaf nanti sama kamu karena ada skandal. Dia sedang memplanningkan nih tentang penyesalannya dia untuk bicara sama kamu, karena dia belajar untuk bisa meng-cut sesuatu yang tidak baik ya. Awakening spiritual juga dari cara dia memanipulasi untuk menggapai masa depan dia ya, yaitu dengan cara dia percaya diri, dan dia orangnya juga berani ya dalam mengambil tindakan. Dia orangnya nggak takut dengan tantangan, malah dia suka yang aku lihat di sini ya. Dan rintangan dia masa yang akan datang, progres hidupnya banyak sekali kesulitan, karena di sini dia harus memutuskan ya kejujurannya dia, dan dia harus merencanakan. Dia sulit banget nih untuk bisa menikah ya, karena kenapa? Selalu dia diiringi dengan perselingkuhan. Ya, ada orang ketiga di dalam kebahagiaannya dia. Ini membuat dia sulit mengambil keputusan apakah akan rujuk ke kamu atau tidak, atau dengan yang dia inginkan. Karena masa lalu dia pernah menikah ya. Wow, oke, ini sama kamu ya. Jadi dia sudah kayak mau menikah sama kamu ya, sempet ya. Sini makanya agak spiritual. Kalian ini memang sebenarnya kuat ya dalam keras kepalanya, ini sama-sama keras kepala. Dan sama-sama sukses kalau sudah bersama sebenarnya ya, bisa. Allahu Akbar, ya Allah, lagi baca dia ngambek ya. Oke, kita lihat lagi ya, karena dia dulunya menggantung hubungan kalian ya, yang tadinya sudah mau menikah ternyata digantung ya, karena dia orangnya stagnan. Kita lihat attitude-nya dia, dan defensif ya saat ini sama kamu, karena dia sedang menjaga jarak. Kenapa? Karena dia sedang disakiti ya oleh pasangannya saat ini, dan dia merasa tidak ada keberuntungan ya dari orang yang dia cintai saat ini. Ini bukan kamu, ada seseorang lagi. Dia menjaga jarak dari kamu juga dan orang lain di sini, karena the Empress-nya in the reverse. Jadi dia seseorang yang benar-benar pasif, bahkan juga menjadi pikirannya dangkal. Kenapa? Karena dia lagi sedang merasakan sakit hati, dan yang aku lihat di sini dia tidak percaya diri untuk bisa bicara sama kamu ya, terutama dari tentang seksual, karena dia sedang ada masalah dengan perempuan ini ya, yang diawali dengan seksual. Makanya dia sedang healing ya, memperbaiki. Wow, ini kamu terbalik ya di sini, ingat nggak ya? Di kamu ininya
upgrade dia reserve ya, jadi terbalik. Dan ini yang membuat dia ambisi, bahkan dia menjadi seseorang yang tidak bisa mengontrol tentang seksualnya di sini ya, karena dia orangnya hyper ya kalau aku lihat di sini. Dan karena ini aja dia berantem ya gara-gara seks, dan cetek pikirannya gitu loh, dangkal. Terus juga di sini yang kulihat dia coba mengimbangi dari ambisinya dia, dan juga dia coba untuk sabar dalam sesuatu yang tidak dia inginkan, yaitu pembayaran karma ya. Di sini perubahan, drama segala macam, kesulitan yang dia hadapi, terutama keputusan untuk membuat pernikahan dia sulit sekali karena dia suka dengan kebebasan. Dia di sini juga coba untuk mengimbangi kesabarannya tentang sexual tensionnya ya, karena tidak bisa dikontrol ya, karena di sini dia orangnya kacau balau ya, mengikuti ego, akhirnya hancur semua. Makanya dia takut jika itu hancur, dan outcome-nya dia adalah makanya dia memulai sesuatu yang baru lagi. Tapi itu membuat dia tidak bahagia ya. Kenapa? Karena dia memantau sesuatu kegagalan. Jadi gini, dia belajar dari kegagalannya dia, sehingga dia tidak berani mengucapkan secara tidak berani mengucapkan lah gitu ya. Jadi dia benar-benar pelajari dulu, dan dia berhati-hati dalam ucapan dan tindakan, karena dia nggak mau ceroboh, nggak mau semuanya itu gagal lagi di sini, karena dia belajar dari kegagalan dia di masa lalu ya, terutama tentang komunikasi dengan kamu ataupun dengan orang lain di sini, karena dia ketakutannya dia adalah perceraian, perpisahan yang membuat dia trauma itu, terutama dari cara dia mencari kebahagiaan di sini, sehingga ya dia harus berbagi lagi, karena kan dia orangnya suka berbagi dengan orang ya, dan dia orangnya memang baik sih, tapi ya dia trauma dengan itu, karena dia orangnya berani mengambil resiko tentang berselingkuh, yang aku bilang berbagi perasaan dengan orang lain. Ini membuat dia takut ya, takut sekali adanya komitmen, tapi dia ya harus menerima komitmen, dia akan belajar kembali tentang kegagalannya dia di sini. Sekarang kita lihat tentang hubungannya kalian ya. Jadi ini dia ada perempuan lain ya, Miss. Jadi perempuan ini sepertinya minta nikah ya di sini yang aku lihat, tapi dia sulit sekali untuk mengambil keputusan untuk menikah. Satu, mungkin karena keuangan. Kedua, dia orangnya selalu belum siap ya. Belum siap untuk menikah karena dia selalu kebebasan tentang seksualnya di sini yang aku lihat, karena dia hyper ya, yang aku lihat, yang aku rasakan energinya. Maka tadi lagi shuffle aja langsung berantakan. Kita lihat hubungan kalian ya. Miss W and Miss P, Mr. P. Energi kalian di masa lalu, koneksinya. Oke, di sini kalian lagi ingin sendiri dulu ya, single dulu nih tuh. Ya, mengendingkan cara diamnya kalian dan ingin memulai lagi, tapi di sini kalian fokus tentang keuangan dulu. Ya. Di sini kamu belajar tentang kehidupan saat ini, terutama kamu ingin sekali the journey, yaitu adanya keberhasilan dengan seseorang yang long distance, yaitu dengan dia. Ya, di sini. Tapi kamu sulit banget nih untuk ngambil keputusan ya, karena yang aku lihat, satu, kamu memang fokus ke dalam karir dulu, yang aku lihat keuangan, dan kamu juga coba untuk kuat ya, belajar sabar ketika kamu ingin memulai suatu hubungan yang stabil, karena di sini kamu juga ada kesulitan tentang keuangan ya di sini, terutama tentang pekerjaan. Hati-hati ya, banyak sekali beban di sini yang aku lihat, dan kamu harus kuat dalam beban kamu ya,
menghadapinya. Beranikan diri mengambil keputusan juga. Sesuatu yang tidak baik, ya kamu harus ambil keputusan. Jangan kamu menyia-nyiakan waktu kamu, ya. Ya, Mr. P dia lagi banyak drama saat ini dan dia akan bicara sama kamu. Oh iya benar, dia pakai pelet ini. Wow. Miss, di sini dia pakai pelet ya untuk narik kamu. Tapi kamu merasa beban nih sama dia. Beban untuk memulai kehidupan lagi sama dia. Karena sini kamu sedang fokus ya, fokus percaya dirinya sama pekerjaan atau kehubungan yang baru. Karena di sini dia akan coba komunikasi sama kamu nih nanti. Tapi memang dia menanam dulu nih tentang spiritualnya dia, karena dia ingin adanya keberhasilan dari apa yang dia tanam. Tapi ternyata ada kegagalan ya dari peletnya dia, karena ada penyesalan cinta dari cinta segitiga yang terjadi di antara kamu, dia, dan orang ketiga itu, atau kamu ya, ini dia sih yang aku lihat ya. Dan ini membuat dia menyesali dengan adanya cinta segitiga yang terjadi saat ini dan akan datang. Maka akan ada kejelasan. Di sini dia juga coba mengatur ambisi yang namanya komitmen, tapi dengan 3 orang ya di sini. Sehingga dia sebenarnya ingin keberhasilan ya, apa yang dia tanam tentang komitmen ini, tentang duit sih yang aku lihat ya. Hubungan kalian masih stagnan ya, saling menjaga perasaan tentang hubungan ini di masa lalu dan belum bisa lepas. Ini di masa lalu ya. Current situationnya saling memantau lewat media sosial. Kalian juga belum mau berani berbicara satu sama lain. Masa yang akan datang. Ini bisa kalian kembali atau kalian move on. Ya, tinggal kamu aja yang bisa mengatakan tidak, belajar mengatakan tidak ya tadi yang aku bilang. Karena di sini dia akan coba datang ke kamu nih. Coba untuk datang, terutama tentang ya komitmen. Tapi ya di sini kamu dijadikan orang ketiga juga. Tapi ternyata di sini juga memakai tentang pelet ya, sehingga ada kegagalan cinta sih. Karena kamu sudah ada spiritualnya di sini ya, the strange, ya, ada guidance-nya. Jadi kamu dijaga di sini yang aku lihat. Oke, so kita lihat dia dengan perempuan lainnya. Siapapun dia, kita lihat ya, si Mr. P. Mr. P dengan perempuan yang di sana yang bersama Mr. P saat ini. Mr. P perempuan itu ya. Sama-sama reverse ya. Ada apa nih? Energi mereka berdua. Waduh, reverse semua. Mr. P. Banyak kebohongan yang dia lakukan saat ini dengan orang ketiga, dengan yang dia dekati saat ini ya di Indonesia ya di sini. Karena the Queen of Swords-nya in the reverse. Jadi dia merasa bosi, dia menjadi orang yang banyak musuh dan dia merasa kesendirian. Karena kenapa? Karena terbongkar dari maskernya ya, dari topengnya dia. Dan sini dia menjadi pesimis ya, dan tidak ada simpati, empatinya nggak ada, karena dia menjadi orang yang mengkhianati kalau yang aku lihat di sini. Maka dia defensif ya dengan orang ketiga, dengan perempuan ini ya, karena ya ketahuan permainannya dia, karena dia orangnya kan semuanya penuh dengan drama dan dia lagi menghindari yang namanya menikah, komitmen di sini aku lihat. Maka dia gunakan segala cara agar tidak ada pernikahan, karena dia lagi tidak mau menikah, tidak mau komitmen. Maka banyak kebohongan di sini, dan dia juga banyak masalah nih tentang kebahagiaannya dia, dan dia juga banyak masalah dari apa yang dia lakukan. Keberhasilannya dia itu banyak sekali cobaan tentang perempuannya di sana ya. Wow, the Knight of Pentacles-nya in the reverse. Jadi ini perempuannya juga gak sabaran ya, dan dia juga merasa tahu kalau dia dibohongi. Di sini dia juga menjadi orang yang kalah, sedangkan dia juga, kok gue kalah ya untuk bisa naklukin dia gitu loh. Jadi udah mati rasa, dan dia juga obsesi banget sebenarnya sama ini si P ini ya, obsesi tentang keuangan terutama ya di sini, karena dia mintanya uang.
Dan dia juga belum selesai nih masalahnya dengan si Mr. P. Perempuan ini, wih, aji gila nih perempuan. Dia parah banget nih. Dia juga pakai orang pintar nih. The Hermit, The High Priestess. Dia pakai bantuan ini ya, orang pintar juga untuk memantau si Mr. P. Tapi ternyata apa yang dia pantau itu banyak sekali penyesalan. Dan dia coba untuk belajar untuk tidak berbicara dengan Mr. P, karena sekalinya dia bicara ingin kejujuran dari tindakan dan ucapan. Maka dia coba untuk mengoreksi diri juga di sini ya, dari apa yang dia alami, karena dia penuh dengan kekecewaan sama si Mr. P. Dan dia juga ada orang ketiga juga di sini. Dia menyesal ada orang ketiga, entah dia itu tentang kamu orang ketiganya, kita nggak tahu ya, mungkin ketahuan rahasianya gitu loh. Kita lihat. Ini mereka sama-sama sudah berpisah ya tadinya ya. Ketemunya tuh sama-sama kalau dibilang tuh bercerai ya. Jadi ya dia bercerai, Mr. P bercerai, mungkin sama kamu pisah ya. Terus dia juga pisah dengan pasangannya di sini. Dan dia ketemu nih. Dan di sini Nine of Swords in the reverse. Jadi dia memang banyak sekali masalah ya saat ini ya, dan belum selesai. Ini yang membuat mereka hubungannya ini benar-benar banyak sekali perpecahan, dan masalahnya kembali lagi tidak pernah selesai. Dan ini kayaknya karmic relationship ini. Nah, aku lihat. Dan dia juga di sini banyak pelajaran yang diambil dari hubungan ini, sangat sulit untuk dilewati. Bahkan di sini juga saling mendorong satu sama lain untuk berpisah. Ya, di sini masa yang akan datang. Oh, benar, karmic relationship. Mereka akan ketemu. Ya, akan bertemu kembali dan dipertemukan kembali. Jadi karmic relationship di sini yang aku lihat. Ya. Jadi ya masalahnya nggak akan selesai, karena di sini pun mereka sulit ya. Satu tentang orang ketiga ya, long distance itu kamu. Tapi di sini mereka juga sulit untuk membangun hubungan ini lebih lanjut, lebih long term. Kita lihat ya, kenapa si Mr. P membuka Facebooknya ke kamu lagi tapi tidak bicara. Ya, kenapa? Kenapa Mr. P membuka blokirannya Facebooknya ke kamu tapi tidak bicara? Ada apa? Oh, oke. Ya, dia ingin kembali sebenarnya, Miss, karena dia menyadari ya apa yang dia lakukan. Ya, dia ingin memulai kembali, tapi di sini dia ingin mengontrol kamu nih, memberikan janji-janji ya, hayalan di sini. Dia inginnya kamu mengharap dia, dan dia inginnya kamu bisa diatur lagi ya sama dia. Tapi di sini dia juga pasrah aja sih, menggantungkan harapannya ini ya untuk kembali sama kamu tuh digantung. Karena dia nggak mau terlalu terburu-buru ya, dia memantau kamu sih sebenarnya. Dia ingin memulai kehidupan yang baru. Dia lelah ya. Dia sudah menyadarkan diri ingin sekali yang namanya union, tapi di sini dia juga capek yang namanya union. Ya, di sini aku lihat kenapa dia membuka blokirannya, karena dia ingin memantau kamu. Ya, di sini diktator, dan dia ingin melihat kamu banyak pilihan gak di situ. Dan dia juga inginnya kamu menghayalkan dia, berharap penuh tentang dia gitu loh. Makanya dia nggak banyak action ya untuk bisa kembali sama kamu, tapi sebenarnya dia ingin kembali ya. Jadi kamu diamin aja dulu biar dia bergerak ya. Kalau dia nggak gerak nggak usah ya. So kita lihat apakah kamu akan mendapat jodoh baru. Kita lihat ya di tahun ini, apakah kamu Miss W dapat jodoh baru di tahun ini. The King of Swords. Wow, ada menikah nih. Oke. Di sini kamu harus healing dulu ya dari orang tersebut nih, si Mr. P. Karena orangnya selalu dengan perselingkuhan, dan juga the devil, ada ilmu hitam juga ya, black magic di sini. Kamu bisa menikah, bisa, asalkan kamu bisa mengimbangi dan healing terus, dan kamu akan mendapati seseorang yang lebih
bertanggung jawab di sini. Kamu juga harus mengambil keputusan dalam kebahagiaan kamu sendiri, dan kamu harus meninggalkan masa lalu. Ya, di sini ada pernikahan, the sun, dan kebahagiaan. Dan di sini the magician ya, kamu harus menggunakan segala cara untuk bisa bahagia, yaitu bahagiakan diri kamu sendiri dulu. Ya, kamu sabar aja, dan juga kamu belajar tentang mendamaikan diri hati kamu, terutama dengan dia yang menduakan kamu terus ya, yang selalu memendam perasaan, damai aja. Jadi nggak usah banyak bicara lagi, diam aja udah. Nggak usah diblok, nggak usah diapa-apain, diemin aja. Nanti dia akan sadar sendiri. Ya, dia akan malu sendiri, dia akan datang sendiri. Dan di sini kamu harus bisa putuskan apa yang bisa membuat kamu bahagia, yaitu tinggalkan masa lalu, dan kamu harus gunakan kepintaran kamu, ada keberhasilan yang akan kamu dapat. Ya, di sini aku lihat. Oke, ini bagus banget ya. Kita lihat tentang healing. Diamin aja ya, kalau dia buka Facebooknya atau apa, kamu gak usah negor. Walaupun kamu kepengen banget, tahan dulu ya, sabar, nanti juga hilang kok pelan-pelan. Semua butuh proses, nggak ada yang instan. Di sini berobat sama aku bukan bukan ini ya, bukan ilmu hitam ya, bukan dengan cara ilmu hitam, nggak ada ya. Jadi semuanya butuh proses natural ya. Kembali lagi kepada Allah pencipta kita. Kita lihat healing kamu, Miss W. Spread your wings. Leadership, that's good. Miss W. The victory, wow, prosperity. Kamu akan mendapati kebahagiaan nih. Ya, akan mendapati kesuksesan asalkan kamu lebarkan sayap kamu, jadilah diri kamu sendiri. Dan isi Allahu Akbar. Do not hold back right now. The timing is perfect and you are ready to soar. Jadi ya, nggak ada waktu lagi, kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri, yakin. Ya, kamu bisa mengontrol diri kamu, leadership untuk diri kamu. It is time for you to assume your leadership power and position and lovingly good and others. Jadi kamu harus yakin kamu bisa terlahir kembali dan mengontrol diri kamu, dan jadilah diri kamu sendiri, dan gunakan spiritual kamu ini untuk kebaikan ya. Dan the victory, kamu akan mendapati kemenangan ya. Your prayers have been heard and answered. Have fight. Harus tegar dan sabar. Kamu akan mendapati kemenangan dan jawaban dari doa-doa kamu ya, yaitu tentang keberhasilan, kebahagiaan, kemewahan. Di sini your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dreams into reality. Jadi apa yang kamu impikan insya Allah tercapai, asalkan kamu kuat ya, sabar, dan bisa menahan diri dari yang namanya mengejar ya, sudah capek lelah gitu loh ya. Biarkan kamu bebas dulu menjadi diri kamu dari kesendirian kita ini, yaitu menjadi diri sendiri. Dia akan mengejar kamu kok, pasti begitu ya. Boundaries di sini, where do you need to establish better boundaries? Kamu kan ingin kebahagiaan, tapi kamu bingung di mana kebahagiaan kamu, yaitu dengan jiwa kamu diri sendiri dulu ya. Damaikan hati kamu ya, dan jangan banyak bicara dengan dia lagi. Kamu fokuskan ke dalam diri kamu, terutama spiritual. Dan di sini kamu nggak usah mengejar, walaupun keinginan gitu ya untuk bicara, kangen gitu, ditahan dulu, karena kita ini satu perempuan ya, dan kedua juga kita mempunyai harga diri. Jadi kamu harus gunakan apa yang Tuhan kasih, kebahagiaan itu, dengan membahagiakan diri kamu dan orang-orang sekitar kamu yang benar-benar membutuhkan kamu ya. Di sini tuh the ever unfolding rose, wow. Cracked open is happening for you, not to you. Ini memang terjadi untuk kamu, bukan untukmu, tapi memang untuk kamu gitu loh. Jadi kamu harus bisa kuat ya. Di sini akan ada kebahagiaan ya. Kalau roses itu tentang kebahagiaan ya, bisa dengan
apa sih namanya ya, gairah ya. Jadi kamu sesuatu itu akan terbuka ya. Cakra kamu itu yang aku lihat ini kraken open. Jadi sesuatu tentang kebebasan kamu ya di sini akan terbuka. Ini membuat kamu harus belajar menjadi diri kamu sendiri dan gunakan kebahagiaan kamu ini. Jangan bingung, kamu masih ada orang-orang yang mencintai kamu di sekeliling kamu, dan ini membuat kamu adanya kemenangan ketika kamu bisa mengontrol diri kamu untuk tidak untuk tidak selalu mengatakan iya. Jadi belajar mengatakan tidak ya di sini. Jadi ini bagus banget ya. Bagus banget. Jadi ini ya jawabannya Miss ya, asalkan kamu kuat dan sabar. Oke, so Miss W, aku harap ini bisa resonate buat kamu. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komennya, dan juga share lagi ya ke aku ya. And thank you buat yang sudah nonton, yang ikut. Insyaallah ini energi kamu ambil yang baiknya, dan insyaallah sesuatu yang positif insyaallah akan selalu sama kalian, karena aku selalu meminta kepada Allah 90% akurat. Oke, thank you very much for anybody and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.